Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di dalam istana, Luo Feng yang sudah tidak puas dengan kata-kata Kaisar Api menjadi marah. Armor Force milikku, apakah saya dapat menggunakannya atau tidak? Dan apakah saya akan kehilangannya atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya di sini untuk mengambil Armor Force di bawah komando Master Zhuo Zhanke. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memberiku Armor Force. Mengapa Anda mengoceh? Pikir Luo Feng dalam hati. Meskipun Luo Feng penuh amarah, satu-satunya pilihannya adalah menekannya. Kaisar Api memandang Luo Feng menyeringai. Saudaraku, latih dirimu dengan baik dan jadilah kesatria alam semesta. Lalu kamu bisa menggunakan Armor Force, kata Kaisar Api. Luo Feng tersenyum menjawab. Kakak kedua, saya bisa bertahan hidup diburu oleh semua makhluk hebat di alam semesta tanpa Armor Force. Jika saya bisa mendapatkan Armor Force sekarang, saya akan jauh lebih kuat dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mati. Anda tidak perlu khawatir tentang aku. Beri saja aku Armor Force-ku. Jangan ambil resiko, Kaisar Api berteriak. Suaranya menggetarkan jiwa Luo Feng. Armor Force adalah harta super sejati yang diinginkan bahkan oleh para master alam semesta. Berani-beraninya kamu mencoba peruntungan. Kaisar Api menatap Luo Feng. Kekuatannya meresap keluar, menekan Luo Feng seperti gunung. Armor Force mungkin milikmu, tapi bagaimanapun juga itu diciptakan oleh Master Zhuo Zhanke dengan waktu dan energi yang tak ada habisnya. Kamu harus bisa menjamin bahwa kamu tidak akan kehilangannya. Aku melakukannya untuk kepentingan terbaikmu. Latih dirimu dan jadilah kesatria alam semesta. Lalu aku akan memberimu Armor Force. Suara Kaisar Api bergemuruh menguncang jiwa Luo Feng. Namun tekad Luo Feng kuat dan bahkan tanpa mutiara bintang itu sekuat master alam semesta, jadi tidak bisa mengguncangnya. Kakak kedua, apakah saya merasa bahwa Anda enggan memberiku Armor Force? Kata Luo Feng sambil menatap Kaisar Api. Kaisar Api tiba-tiba menjadi marah dan seluruh istana terjebak dalam amarah. Kekuatannya menekan Luo Feng. Saudara ketiga, aku telah menyimpan Armor Force untukmu selama ratusan juta tahun di bawah perintah Master Zhuo Zhanke, dan aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu cukup kuat. Meskipun kamu bisa menggunakan Armor Force, kamu masih lemah, dan aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jika kamu kehilangan Armor Force, kamu akan mengecewakan Guru Zhuo Zhanke, kata Kaisar Api. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memberitahu Master Zhuo Zhanke sendiri jika aku kehilangannya, kata Luo Feng tegas. Mengatakan padanya, bagaimana kamu akan memberitahunya? Tanya Kaisar Api. Itu bukan urusanmu, jawab Luo Feng. Hanya karena kamu telah mencapai sedikit, kamu menjadi begitu sombong, kata Kaisar Api. Luo Feng memandang Kaisar Api dan berkata dengan tenang. Tidak perlu berbicara lagi saudara kedua. Saya datang ke sini untuk mengambil Armor Force. Apakah Anda akan memberinya kepadaku atau tidak? Kamu belum cukup kuat, kata Kaisar Api. Tapi Luo Feng memotongnya. Saya memang tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya dari Anda. Jika Anda tidak bersedia memberikannya kepadaku, satu-satunya jalanku adalah memberitahu Master Zhuo Zhanke nanti. Jika Master Zhuo Zhanke berpikir Anda masih harus menyimpan Armor Force, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Luo Feng dengan sedikit membungkuk. Aku tidak akan menunjukkan diriku sendiri. Setelah itu, Luo Feng berbalik dan mulai pergi. Mendengar itu,
Kaisar Api terkejut. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mau melepaskan armor force. Dia hanya ingin Luo Feng menyerah sendiri. Kaisar Api percaya bahwa jika Luo Feng menyerah, gurunya Zhuo Zhanke tidak akan ikut campur. Kaisar Api tidak akan mengatakan tidak secara langsung karena itu bertentangan dengan perintah gurunya Zhuo Zhanke. "Saudara ketiga!" Kaisar Api berteriak. Namun Luo Feng tidak berhenti. "Berhenti!" Kaisar Api berteriak. Suaranya mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya. Luo Feng kembali ke istana setelah melihat pemandangan di sekitarnya berubah. Dia memandang Kaisar Api dan berkata, "Mengapa Anda menghentikanku? Saya akan menemui Guru Zhuo Zhanke." "Kapan saya mengatakan saya menolak memberikannya kepada Anda?" tuntut Kaisar Api. "Aku baru saja memberitahumu bahwa kamu masih lama. Tetapi jika kamu benar-benar menginginkannya terlepas dari peringatanku, maka aku harus memberikannya kepadamu. Jangan salahkan aku jika kamu kehilangan di masa depan. Ini armor force-mu." Kaisar Api membalikkan tangannya dan satu set armor berlian yang sangat indah muncul di telapak tangannya. Ada ukiran yang meredup di baju besi. Armor force seperti dewa surgawi di tangan Kaisar Api, dan Luo Feng menahan nafas melihatnya. Menatap armor force, Luo Feng sangat senang. "Apalagi yang kamu tunggu?" kata Kaisar Api. Luo Feng segera mengulurkan tangannya dan kekuatan dewanya melilit armor force seperti benang. Dia menembus armor force dengan jejak kekuatan dewanya dan membakar jejak hidupnya di dalamnya. Pada saat yang sama, informasi kuno tentang armor force membanjiri pikiran Luo Feng. "Ciu, saudara kedua, aku akan pergi sekarang," kata Luo Feng sambil tersenyum. "Aku akan kembali dan menemuimu lagi jika aku punya kesempatan." "Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau," kata Kaisar Api. Luo Feng segera meninggalkan istana utama dan berjalan sepanjang portal yang memisahkan istana ruang angkasa dan luar. Siu, Luo Feng berteleportasi segera setelah meninggalkan istana dan meninggalkan wilayah ras Yangzhen menggunakan transportasi negara dewa dari salah satu budaknya. Di sisi lain, Kaisar Api masih berdiri di luar istana utama saat Luo Feng pergi menggunakan transportasi negara dewa. "Saudara ketiga, kau sungguh mengesankan. Kedua calon sebelumnya meninggal selama warisan hidup atau mati. Namun Anda selamat," kata Kaisar Api berbisik. Pada akhirnya, dia mengambil armor frost, kata Kaisar Api yang pelan menenangkan dirinya. Dia berbalik dan berjalan kembali ke istananya. Wilayah manusia, negeri semesta Ganwu. Mausa Luo Feng keluar dari lubang di planet yang gersang. "Negara dewaku berjarak 3.300 tahun cahaya," gumam tubuh Mausa sambil melangkah maju. Ciu, dalam waktu singkat, dia melakukan perjalanan 1000 tahun cahaya ke depan. Dia memasuki ruang interlayer setelah 3 teleportasi. Dia berteleportasi sekali lagi dan memasuki negara dewanya. Negara dewa tidak terbatas dan lautan terpencil berkembang perlahan. Di langit di atas lautan terpencil, Luo Feng keluar dari istana emas yang berkilauan dan berdiri di atas ombak. Armor Force. Luo Feng ditutupi oleh baju besi transparan yang telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh dewanya. Setiap serat Armor Force digabungkan dengan otot dan organ Luo Feng, dan kekuatan tak terbatas memenuhi tubuhnya. Kekuatannya terasa luar biasa. Luo Feng menutup matanya dan menikmatinya. Pantas saja itu adalah harta karun sejati yang disiapkan oleh Master Zhuo Zhanke. Luo Feng berseru. Dia sudah menerima informasi saat bersama Kaisar Api. Armor Force adalah baju zirah khusus, tidak seperti harta sejati lainnya yang membutuhkan pemahaman hukum untuk menggunakannya. Armor Force membutuhkan kekuatan tubuh dewa seperti baju besi prajurit, baju besi jenderal, dan baju besi raja. Semakin kuat tubuh dewa itu, semakin kuat Armor Force. Bayangan raksasa tiba-tiba muncul. Itu adalah binatang bertanduk emas. Luo Feng tersenyum. "Coba pakai Armor Force," kata Luo Feng. Siu, armor transparan terbang menuju binatang bertanduk emas.
seperti seberkas cahaya bergabung dengan tubuh dewa binatang bertanduk emas. Ketika Luo Feng menerima armor force, dia juga merasakan kekuatannya. Dia terhubung ke alam semesta virtual dengan kesadarannya, karena dia ingin memberitahu gurunya, Ksatria Truyan, bahwa dia akan memasuki bintang asli. Di alam semesta virtual, di dekat lereng gunung di Pulau Guntur, berdiri istana Ksatria Truyan. Ada 6 sosok duduk di depan istana, minum anggur sambil mengobrol. Seorang pria kekar, gemuk dengan 3 tanduk di kepalanya, mengangkat botol anggur dan meneguknya. Rumor mengatakan bahwa di dataran luas dari satu bintang asli, sebuah istana agung muncul tiba-tiba. Di depannya ada tablet kuno yang mendokumentasikan informasi rinci tentang harta karun sejati tingkat atas. Dengan harta karun sejati ini, seseorang dapat melarikan diri dari musuh dengan teleportasi atau memotong lapisan ruang dengan mudah saat dalam pertempuran. Harta karun sejati yang bagus untuk kabur dan menyerang. Harta karun sejati tingkat atas ini disebut layar emas surgawi. Ia berkata dan mendesak. Saat berikutnya, 3 master alam semesta, 18 pemimpin alam semesta, dan lebih dari 100 kesatria alam semesta masuk ke istana. Pintunya tertutup dengan cepat, dan ketika dibuka lagi 6 tahun kemudian, jumlah yang selamat adalah setengah dari jumlah yang masuk. Rumor mengatakan bahwa layar emas surgawi akhirnya diambil oleh master alam semesta dari aliansi wilayah utara. 5 kesatria alam semesta lainnya, termasuk Truyan, bergurau sebagai tanggapan. Kesatria Guangzhou, jangan mengarang cerita seperti itu. Jika itu benar-benar terjadi, mengapa kita tidak menyadarinya? Mendengar itu, Kesatria Guangzhou memelototnya. Mengarang cerita? Aku tidak mengarang. Tapi sebelumnya, berita yang kamu bagikan adalah tentang sesuatu yang terjadi ketika bintang asli dibuka 2 siklus yang lalu, kan? Goda seorang kesatria serigala yang tubuhnya tertutup rambut. Layar emas surgawi yang baru saja saya sebutkan adalah harta karun sejati tingkat atas yang baru saja muncul pertama kali ketika bintang asli dibuka kali ini, kata kesatria Guangzhou, matanya masih terbuka lebar. Aku punya banyak teman baik, dan banyak dari mereka yang memasuki bintang asli kali ini dan kembali dengan berbagai macam cerita. Aku baru saja mendengar tentang layar emas surgawi hari ini dan segera datang untuk menceritakan semuanya. Dan kamu pikir aku berbohong? Jika Anda tidak mempercayaiku, tunggu dan lihat saja. Setelah beberapa tahun, berita tentang layar emas surgawi akan menjangkau semua orang. Saat itu, Anda semua akan tahu yang sebenarnya. Jangan marah, Kesatria Guangzhou. Ceritakan lebih banyak tentang kelahiran harta karun sejati tingkat atas lainnya, kata yang lain lagi. Ya, beritahu kami lebih banyak. Izinkan aku menuangkan lebih banyak anggur untukmu. Kesatria alam semesta lainnya membujuknya dengan senyuman. Kesatria Guangzhou mereda dan menenggak anggur di botolnya dalam satu tegukan. Kemudian dia mengulurkannya dan berkata, "Di sini, kamu semua terlalu rakus. Harta karun sejati tingkat atas ini, setiap dari mereka cukup berharga untuk membuat para master alam semesta menjadi gila, sehingga membuat mereka mau membunuh satu sama lain." Satria Guangzhou menggelengkan kepalanya sambil mendesak. Kali ini bintang asli baru terbuka selama 100 tahun lebih. Bagaimana mungkin memiliki begitu banyak harta karun sejati tingkat atas untuk dibicarakan? Jika bahkan beberapa harta karun sejati tingkat atas muncul, aku takut pasti ada beberapa master alam semesta yang terbunuh. Tiba-tiba, para kesatria alam semesta lainnya menoleh untuk melihat sosok yang jauh terbang ke arah mereka. Semuanya, lihatlah, bukankah itu Kaisar Sungai Pedang Luo Feng? Truyan, muridmu ada di sini. Kudengar muridmu berada di wilayah ras Yangsen sekitar 100 tahun yang lalu, di mana dia diburu oleh makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain, tapi dia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Truyan, setelah membandingkan teknik, setidaknya kemampuannya melarikan diri jauh lebih kuat darimu.
Tentu saja dia lebih kuat dariku. Ruyan tertawa. Dia adalah pilar dukungan masa depan bagi umat manusia. Saat mereka mengobrol, Luo Feng telah berjalan ke tempat mereka duduk. Guru, Luo Feng menyapa sambil tersenyum. Luo Feng, ayo duduk. Luo Feng tertawa dan duduk. Dia melihat sekeliling pada kesatria alam semesta lain dan mengakui mereka dengan senyuman. Semua orang juga di sini. Seorang lansia yang sekilas mirip singa berkata sambil tersenyum. Kami tidak berani memasuki bintang asli saat pertama kali dibuka. Kami ingin mendengar lebih banyak berita tentang itu untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di bintang asli. Kaisar Sungai Padang, kami mendengar tentang niat Anda untuk memasuki bintang asli itu. Mengapa Anda belum pergi? Ksatria Guangzhou menatap tajam. Bagaimana kamu bisa tahu apakah Kaisar Sungai Padang telah pergi atau tidak? Kaisar Sungai Padang memiliki bakat membagi dirinya menjadi beberapa tubuh. Mungkin dia telah meninggalkan satu tubuh di wilayah ras manusia. Dengan begitu, dia akan dapat memasuki dunia maya kapan saja. Itu masuk akal. Ksatria Guangzhou sangat masuk akal. Yang lainnya tertawa. Beberapa memandang Luo Feng dan berkata, Kaisar Sungai Padang, apakah Anda pernah ke bintang asli? Belum, Luo Feng tersenyum. Tapi secepatnya, aku di sini untuk memberitahu guruku. Lalu aku akan memasuki bintang asli. Segera, Ksatria Truyan sedikit terkejut. Kaisar Sungai Padang, siapa yang pergi denganmu? Kamu tidak pergi sendiri kan? Ksatria Serigala bertanya. Luo Feng mengangguk. Aku akan pergi sendiri. Semua orang mulai keberatan. Itu terlalu berbahaya. Ada banyak kesatria alam semesta senior yang terbunuh. Kaisar Sungai Padang, lebih baik bagimu untuk membentuk aliansi dengan makhluk hebat lainnya. Luo Feng tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku hanya akan mengumpulkan pengalaman. Ksatria Guangzhou memandang Luo Feng. Ya, aku punya beberapa informasi rinci tentang bintang asli, termasuk segala macam hal yang telah terjadi selama 100 tahun terakhir. Aku suka berteman. Ini memungkinkan aku mengumpulkan semua jenis informasi. Aku mungkin tidak tahu banyak, tapi saya pasti peringkat 3 besar dalam daftar itu. Saya akan memberitahu Anda informasi sebelum Anda masuk. Perhatikan baik-baik dan pahami semua yang berkeliaran di dalam setiap bintang asli. Luo Feng bersyukur. Ksatria Guangzhou sangat baik hati. Ksatria Guangzhou memang tahu banyak hal dan memiliki banyak informasi. Ksatria Truyan. Ksatria Guangzhou memang tahu banyak hal dan memiliki banyak informasi. Ksatria Truyan setuju dan tersenyum. Tapi Kaisar Sungai Padang, Ksatria Guangzhou melanjutkan berkata, semakin banyak pengetahuan yang aku kumpulkan, semakin aku menyadari betapa bahaya mengintai bintang-bintang asli. Tidak ada hukum dan perintah di sana untuk menjaganya tetap terkendali. Awalnya ini mungkin tampak damai, namun ketika harta karun sejati mulai muncul, akan ada banyak ributan. Makhluk tertinggi akan tampil untuk memperjuangkan hak untuk mengklaimnya. Yang lebih lemah akan musnah dalam waktu singkat. Menurut yang saya lihat, dengan kekuatanmu itu dan banyak harta karun sejati yang kamu miliki, kamu pasti akan menarik perhatian makhluk cemburu dari ras lain. Peluangmu untuk bertahan hidup mungkin tidak lebih dari 10%. 10%? Apakah kamu yakin? Kesatria alam semesta lainnya menggelengkan kepalanya. Luo Feng memiliki teknik bakat domain. Bagaimana Anda bisa mengatakan peluangnya untuk bertahan hidup tidak melebihi 10%? Luo Feng juga tercengang. Apakah karena master alam semesta? Luo Feng mengerutkan kening. Tentu saja para master alam semesta itu kuat. Lebih dari setengah dari mereka telah berkumpul di bintang asli kali ini. Tetapi hanya ada sedikit dari mereka dan mereka tersebar di 10.081 bintang asli. Kemungkinan untuk bertemu satu sama lain itu rendah. Saya katakan bahwa peluang Anda untuk bertahan hidup itu rendah
karena lingkungan di dalam bintang asli, bukan karena master alam semesta. Jelas Ksatria Guangzhou. Setiap bintang asli hanya begitu besarnya, dan ada begitu banyak ksatria alam semesta senior dan master alam semesta berkumpul di bintang-bintang. Tapi begitu lokasi Anda terungkap, yang lain akan segera merencanakan serangan balik mereka terhadap teknik bakat domain Anda. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri, dan akhirnya kamu akan dibunuh. Luo Feng mengangguk sedikit. Itu benar, seperti yang telah ditunjukkan kepadanya sebelumnya. Kartu truf yang terungkap bukan lagi kartu truf sama sekali. Yang terbaik adalah Anda harus memiliki pasangan, Ksatria Guangzhou memperingatkan. Saling melengkapi satu sama lain, sehingga ketika ada bahaya, kalian berdua bisa bergantung pada teknik bakat domain untuk melarikan diri. Beberapa jenis bahaya membutuhkan bantuan partner untuk bertahan. Terima kasih Ksatria Guangzhou, kata Luo Feng dengan senyuman. Informasi telah dikirimkan kepada Anda, kata Ksatria Guangzhou. Saat berikutnya, Luo Feng menerima email. File terlampir berisi sejumlah besar informasi rinci dalam bentuk teks, gambar, dan klip video tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi selama ratusan tahun sejak dibukanya bintang asli. Luo Feng menghela nafas dalam hati. Untungnya dia telah mendapatkan armor frost miliknya. Dengan armor frost, seolah-olah aku membawa benteng bersamaku, bersama dengan kekuatan tubuh mongsaku. Siapa yang bisa mengenaliku sebagai Kaisar Sungai Pedang? Pikir Luo Feng. Kembali ke negara dewanya, tubuh asli buminya dan tubuh binatang bertanduk emas telah mencoba armor frost dan masing-masing merasakan kekuatannya. Situasinya bertepatan dengan informasi yang dia peroleh tentang apa yang akan terjadi saat armor frost mengenali tuannya. Luo Feng tidak bisa tidak mengagumi armor frost, benar-benar harta karun sejati. Dia bisa mengerti mengapa makhluk tertinggi seperti Kaisar Api akan menggunakan cara curang seperti itu untuk mempertahankannya. Armor frost memiliki 3 bentuk berbeda. Bentuk pertama membutuhkan 100 juta kali kekuatan penguasa sektor untuk mengaktifasi. Bentuk kedua membutuhkan 100 miliar kali kekuatan penguasa sektor untuk aktivasi. Dan bentuk ketiga membutuhkan 100 miliar kali kekuatan penguasa sektor untuk aktivasinya. Di dalam istana Luo Feng di Pulau Petir, di dalam kamar pribadinya, Luo Feng membaca materi tentang bintang. Sungguh mengesankan. Ksatria Guangzhou ini memang mengumpulkan informasi rinci tentang bintang asli, dan rencanaku akan berhasil. Oke, 3 tubuhku yang lain sudah ada di portal menuju bintang asli, gumam Luo Feng. Scene berganti dalam ruang yang jaraknya lebih dari 100 tahun cahaya dari wilayah manusia. Tidak ada bintang di angkasa, sebaliknya hanya ada badai yang terbentuk oleh fluida higromagnetik. Sebuah bayang setinggi 40 kaki berdiri di angkasa. Dia memiliki sepasang tanduk perak dan mata ungu, dan dia ditutupi dengan sisik abu-abu. Selain itu, dia memiliki ekor kalajengking. Dia berdiri di sana, berdarah dan kuat. Ada binatang aneh berjongkok di bahunya. Binatang itu memiliki sayap, 5 tanduk di kepalanya, dan kuku yang tebal. Siapapun yang berpengetahuan luas akan dapat mengidentifikasi makhluk ini. Makhluk dalam wujud manusia dengan tanduk, sisik abu-abu, dan ekor kalajengking. Itu adalah binatang pupa ungu. Hewan pupa ungu dikenal karena sifatnya yang haus darah. Banyak makhluk agung juga akan mengenali binatang aneh sepanjang 3 kaki di bahu binatang pupa ungu itu. Itu adalah binatang bertanduk emas, salah satu dari 12 makhluk puncak dari binatang luar angkasa. Hahaha. Bahkan guruku tidak bisa mengenaliku, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tubuh Mosa berubah menjadi bentuk binatang ungu pupa dan tidak menghasilkan aura apapun. Luo Feng membeli binatang bertanduk emas di bahunya. Cincin dunia di dalam tubuh Mosa menyembunyikan tubuh lautan terpencil, dan tubuh lautan terpencil memancarkan kekuatannya melalui cincin dunia. Luo Feng tersenyum. Makhluk besar lainnya hanya merasakan keganasan haus darah. Luo Feng tersenyum. Makhluk besar lainnya hanya akan merasakan keganasan haus darah
ketika mereka menyaksikan tubuh Mosa secara langsung. Kehadirannya yang kuat menyaingi seorang kesatria alam semesta. Tubuh Mosaku memancarkan kekuatan tubuh lautan terpencil, dan itu setingkat dengan kesatria alam semesta senior. Namun, kekuatan yang berasal dari binatang bertanduk emas jauh lebih kuat, pikir Luo Feng. Luo Feng memandang binatang bertanduk emas di bahunya, dan binatang bertanduk emas juga memandangnya. Mereka bertukar kontak mata. Hahaha, siapapun yang melihat kita akan menganggap kita sebagai dua makhluk hebat dari aliansi binatang ruang angkasa. Luo Feng tersenyum. Ada 9 kekuatan super di alam semesta, dan mereka adalah 6 aliansi dari 6 ras puncak, sekolah dewa leluhur, aliansi wilayah utara, dan aliansi binatang luar angkasa. 6 aliansi dan aliansi wilayah utara bertarung sengit satu sama lain. Adapun sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa, mereka menghindari konfrontasi. Sekolah dewa leluhur tidak bertarung untuk wilayah manapun, dan aliansi binatang luar angkasa jarang terlihat. Bahkan binatang ruang angkasa biasanya adalah pemandangan langka. Luo Feng melihat ke tempat yang jauh. Ada pusaran air raksasa di antara badai hidromagnetik. Itu memiliki diameter 6 miliar mil. Itu berkilau dan memutar ruang di sekelilingnya. Dan tekanan dari pusaran air bisa menghancurkan petarung abadi biasa. Sebuah portal menuju bintang asli. Luo Feng berbisik. Siu. Luo Feng melangkah ke portal dan terbang masuk. Semakin dalam dia, semakin kuat tekanannya. Tekanan itu mengunjang ruang sekitarnya, dan Luo Feng menghilang jauh di dalam portal. Di sisi yang lain, sosok yang menjulang tinggi terbang keluar dari pusaran air. Darah dan keganasannya sangat menakutkan. Namun ada kekuatan yang lebih ganas di sekelilingnya. Luo Feng melihat sekeliling. Portal pusaran air ada di belakangnya. Ini adalah bintang asli. Mereka tidak terbatas. Luo Feng bisa merasakan tekanan yang menimpanya. Itu jauh lebih kuat daripada yang pernah ada di bintang neutron atau di neraka es. Luo Feng mendarat di hutan. Ada 10.081 bintang asli, dan masing-masing berukuran sama, yaitu berdiameter 60 miliar mil. Riak ruang angkasa benar-benar membeku di bintang asli, dan tekanannya bisa memusnahkan pejuang abadi biasa. Selain itu, transportasi negara dewa tidak diizinkan di sini. Tekanannya sangat kuat, bahkan tubuh Mosaku dengan tingkat gen kehidupan 100 kali lipat, dan kekuatan 10 juta kali lebih besar daripada penguasa sektor. Mereka sulit untuk berjalan di atas bintang asli. Luo Feng berjalan dengan hati-hati dengan binatang bertanduk emas yang berbaring di atas bahunya. Dia berjalan keluar dari hutan dan tiba di kaki gunung. Ada daratan luas di depannya. Luo Feng bergerak maju dan dengan hati-hati merasakan kekuatan energi di sekitarnya. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kesatria Guangzhou, merasakan kekuatan energi pada bintang-bintang asli adalah cara paling populer untuk menemukan barang berharga di antara makhluk agung. Setelah sekian lama, riak energi mencapai Luo Feng. Itu ada di sana. Luo Feng berbalik. Luo Feng segera melaju seperti seberkas cahaya. Namun semakin cepat dia mendapatkannya, semakin kuat perlawanannya, dan tubuh Mosa jelas tidak tahan. Perlawanannya begitu kuat. Bakar kekuatan dewa sekarang. Luo Feng mulai membakar sebagian dari tubuh dewanya. Dia mempercepat dan mencapai sub kecepatan cahaya secara instan. Dia terbang ke kejauhan. Ada dataran tak terbatas di bawahnya. Luo Feng terus terbang. Setelah beberapa saat, dia melihat 5 makhluk agung berkelahi satu sama lain di bukit. Siu, Luo Feng mendarat. 5 kesatria alam semesta. Gumam Luo Feng. Dia melihat seseorang dari ras iblis di sisi lain. Dia sangat besar dan sangat kuat. Di sisi lain, ada makhluk dari berbagai ras lain. Luo Feng dengan cepat berspekulasi jika salah satu dari mereka adalah ras iblis, dan yang lainnya mungkin dari aliansi wilayah utara. Ada 6 tim makhluk hebat. Luo Feng melihat sekeliling. Rupanya banyak makhluk hebat yang tertarik pada pertarungan tersebut, dan ada 6 penonton lagi selain dia. Namun mereka semua menonton dari jauh, alih-alih ikut campur. Seekor binatang buas berkepala 3 mengirimkan suaranya berseru.
aliansi ras penjara, aliansi ras kristal, dan aliansi Cihuang. Dan ada makhluk hebat dari aliansi binatang luar angkasa juga. Kami sudah mendapatkan 2 dari 3 harta karun. Ayo pergi. Aliansi binatang ruang angkasa, makhluk ras iblis dengan cangkang kura-kura memandang ke arah Luo Feng. Ayo pergi. Ras iblis terkait erat dengan aliansi binatang luar angkasa, dan ras iblis selalu berpikir bahwa binatang luar angkasa adalah milik ras iblis. Shu, shu, 2 kesatria alam semesta dari ras iblis pergi, dan begitu pula 3 kesatria alam semesta lainnya dari aliansi 9 wilayah. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.